Di antara diet vegan dan omnivora, mana yang lebih baik ya? Sepasang pria kembar identik di Inggris masing-masing mencoba diet vegan dan omnivora untuk melihat mana diet yang terbaik, BBC melaporkan. Hugo dan Ross Turner mengikuti sebuah proyek penelitian dari Department of Twin Research di King's College London yang bertujuan untuk membandingkan pola makan vegan dan daging. Selama 12 minggu, Hugo mengambil diet vegan, sedangkan Ross tetap mengonsumsi daging, susu, dan ikan. Mereka makan dalam jumlah kalori yang sama setiap harinya dan melakukan latihan olahraga yang sama pula di gym. Hugo mengatakan kepada BBC bahwa makan lebih banyak makanan sehat seperti buah dan kacang-kacangan membuatnya merasa punya lebih banyak energi. Sementara Ross yang tetap makan daging dan produk hewani mengaku tingkat energinya tidak stabil. Menurutnya ada hari di mana ia sangat energik saat olahraga di gym, tapi ada juga hari di mana ia merasa tidak bertenaga. Selain itu, keragaman bakteri di dalam usus Hugo sangat menurun, sedangkan Ross masih tetap sama, yang berarti tubuh Ross bisa lebih mudah melawan penyakit. Kemudian, jika dilihat dari perbandingan berat badan sebelum dan sesudah diet, berat badan Hugo yang awalnya 84 kg turun menjadi 83 kg. Sementara berat badan Ross mengalami kenaikan dari 85,5 kg menjadi hampir 87 kg. Dr. Tim Spector, seorang profesor di Department of Twin Research yang melakukan penelitian ini, mengatakan bahwa tubuh Hugo dan Ross memberikan reaksi yang berbeda terhadap gula dan lemak meski mereka kembar identik. Tubuh Ross memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk memproses lemak dan gula, sedangkan Hugo di bawah rata-rata. Dr. Spector dan timnya telah menemukan hasil serupa dalam studi kembar identik skala besar sebelumnya. Menurut studi itu, kebanyakan kembar identik hanya berbagi antara 25-30% mikroba mereka. Inilah yang membuat metabolisme mereka berbeda dan reaksi tubuh terhadap makanan juga berbeda. Dr. Spector mengatakan bahwa orang-orang vegan rata-rata lebih sehat daripada pemakan daging. Meski begitu, banyak vegan yang sering makan makanan olahan untuk mengganti susu dan daging. Dan itu mungkin sama tidak sehatnya dengan makan daging olahan. Ini bukan tentang apakah Anda memiliki daging di piring Anda atau tidak, tapi kesehatan Anda tergantung pada kualitas makanannya, kata Dr. Spector. Apa itu diet keto? Diet yang telah populer di Silicon Valley dilaporkan dapat membantu mereka yang berlatih membakar lemak sebanyak 10 kali lipat sebagai makanan standar. Diet ketogenik adalah diet rendah lemak di mana lemak sehat membentuk 80% kalori harian seseorang dan protein 20%. Diet ini hanya memakan 50 gram karbohidrat sehari, kira-kira 1 bagel polos atau secangkir nasi putih. Sebagai perbandingan, USDA merekomendasikan orang makan 225 hingga 325 gram karbohidrat per hari. Ketika karbohidrat diambil dari makanan, tubuh membakar cadangan glukosa dan kemudian memecah lemak yang tersimpan menjadi asam lemak. Asam lemak ini berpindah ke hati dan diubah menjadi keton. Otak dan organ lainnya menggunakan keton dalam proses yang disebut ketosis. Beberapa penelitian telah menemukan diet rendah lemak dan tinggi lemak dapat meningkatkan penurunan berat badan, memperbaiki fokus, dan menunda penyakit terkait usia. Yakin diet? Diet rendah karbohidrat yang populer seperti keto mungkin sedang populer akhir-akhir ini. Tetapi studi baru telah menemukan bahwa mereka mungkin tidak baik untuk Anda dalam jangka panjang. Diet ketogenik adalah diet tinggi lemak, rendah karbo, di mana lemak sehat membentuk 80% kalori harian seseorang dan protein 20%. Hanya 50 gram karbohidrat yang diperbolehkan sehari dibandingkan dengan rekomendasi USDA 225 hingga 325 gram. Idenya adalah untuk mencapai keadaan ketosis, di mana tubuh membakar lemak daripada karbohidrat untuk energi. Tapi sementara diet ketogenik membantu mengurangi gula dan asupan makanan olahan, menurut tes laboratorium terhadap pria yang kelebihan berat badan, itu tidak perlu membakar lebih banyak lemak tubuh. Para pelaku diet juga cenderung untuk menghilangkan karbohidrat yang lebih sehat seperti pisang, kacang-kacangan atau gandum, dan dengan nutrisinya seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Beberapa temuan menunjukkan bahwa mengkonsumsi karbohidrat rendah
dapat menyebabkan intoleransi glukosa atau bahkan diabetes, meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi hal ini. Penelitian yang mengamati pola makan orang dewasa Amerika Serikat menemukan bahwa mereka yang mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah sedang lebih mungkin untuk hidup lebih lama daripada pemakan karbohidrat tinggi atau rendah. Penelitian ketiga yang mensurvei kebiasaan makan orang Eropa mengungkapkan bahwa mereka yang makan lebih sedikit sayuran segar, buah-buahan, dan kacang-kacangan lebih mungkin mengembangkan kanker. Diet memang sulit, tapi tampaknya tidak ada rahasia besar untuk makan sehat kecuali yang telah kami katakan berulang kali. Lebih banyak sayuran, lebih sedikit daging, dan tidak ada makanan cepat saji. Apa diet ini baik? Diet keto saat ini menjadi berita karena berbagai alasan. Diet ketogenik adalah rencana tinggi lemak, rendah karbohidrat, di mana lemak sehat membentuk 80% dari kalori harian seseorang dan protein 20%. Ini melibatkan makan sekitar 50 gram karbohidrat sehari, setara dengan bagel atau secangkir nasi putih. Sebagai perbandingan, Departemen Pertanian Amerika Serikat merekomendasikan 225 hingga 325 gram karbohidrat sehari. Ketika karbohidrat dikeluarkan, tubuh membakar cadangan glukosa dan kemudian memecah lemak yang tersimpan menjadi asam lemak. The New York Post mengutip pengguna media sosial di papan Reddit dan Twitter yang mengatakan bahwa diet ini membuat wanita berbau agak aneh di bagian itu. Wanita mengeluh tentang bau keto. Bau yang kuat datang dari bagian pribadi mereka setelah mereka menjalani diet keto. Liza DeFazio, ahli gizi terdaftar, mengatakan kepada Insider bahwa diet keto dapat mengubah tingkat pH tubuh yang dapat menghasilkan bau yang berbeda dari biasanya. Namun, dokter kandungan yang berbasis di California, Jane Gunter, membantah ahli gizi dengan tweet, makanan tidak mengubah bau Miss V. Jika keringat atau nafas Anda berbau keton, maka di tempat lain juga akan begitu. Ya, mungkin berdiet dan mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan rendah karbohidrat bukanlah ide yang bagus. Diet yang berbahaya. Dikutip dari Sheba Medical Center di Tel Aviv, seorang wanita berusia 40 tahun di Israel menderita kerusakan otak setelah melakukan diet jus dan air selama 3 minggu. Wanita yang tidak diketahui namanya ini kehilangan 40 kg berat badannya. Badannya mengalami ketidakseimbangan garam akut yang disebabkan karena puasa airnya. Wanita ini ternyata mengikuti petunjuk terapis yang tidak bersertifikat. Dokter mengatakan ia mengalami hyponatremia atau keracunan air yang disebabkan kurangnya pasokan sodium dalam darah. Sodium dalam darahnya sangat rendah dan air masuk ke dalam sel otak dan menyebabkan pembengkakan. Menurut channel Israel, HH12, dokter mengatakan air berlebih yang masuk ke dalam tubuh dan malnutrisi dapat menyebabkan kerusakan otak permanen pada wanita tersebut. Namun kondisi ini baru bisa dipastikan setelah kondisi wanita tersebut lebih stabil. Diet ekstrim ini tentu berbahaya. Terapis alternatif belum diregulasi di Israel. Karena itu, banyak orang dapat mengaku sebagai terapis dan menawarkan konsultasi dengan bayaran tertentu.